Mars, gue mau nanya deh sama lo. Gak mau. Gak usah. Ini Firasat bener, gue udah jelek. lu pernah gak sih diselingkuhin atau lu selingkuh? Astagfirullah. Mantan-mantanku yang mantan-mantanku aku mohon maaf dulu ya, oke? Diselingkuhin pernah, selingkuh pernah. Ceritanya gimana? Astagfirullah, udah langsung cerita aja bunda. Gak cerita sih sebenarnya, kayak Emang pelacur banget, pusing deh gue. ya kalau nggak cerita ya apa ya. Maksudnya gimana ceritanya lo bisa, ya terserah mau diselingkuhin duluan kah atau mau selingkuh duluan kah. Oke. Sebenarnya berawal dari diselingkuhin, makanya gue milih untuk selingkuh. Jadi ada pemicunya. Iya ya? dong, masa lu main gue enggak, Oh ya gitu, kan? okay. Masa lu ya bisa deh. Jadi di hubungan aku yang terakhir, aku diselingkuhin lah selama bertahun-tahun. gue nggak tahu ceritanya. Diselingkuhinnya bukan sama perempuan biasa bunda, tapi diselingkuhinnya sama perempuan BO. Ini boleh lanjut nggak nih? Sama cewek-cewek BO, dan gue tahu. Oke. Dan gue tahu. Terus akhirnya menurut gue itu udah dianggap selingkuh sih. Jadi, apa yang aku lakukan tuh menurutku itu udah termasuk selingkuh. Yang dia lakukan. Gini, pertama definisi selingkuhku beberapa tahun yang lalu itu cukup senyantai itu mungkin ya, atau sebego itu untuk seorang perempuan. Setelah aku tahu dia main sama cewek bookingan, mungkin karena orang-orang yang biasa ngelakuin casual relationship, open relationship tuh ya udah hal yang biasa aja gitu. Kalau lo selingkuh, lo having sex sama orang lain, itu udah kayak hal biasa aja. Nah, posisinya di beberapa tahun yang lalu, aku berpikir bahwa ketika lo having sex sama orang lain, ya itu udah biasa aja gitu. Buat gue ya udah santai aja gitu. Walaupun ternyata menyakitkan juga ya. Gitu. Dan akhirnya lo menganggap itu sebagai perselingkuhan sejak 1 tahun yang lalu setelah 5 tahun. Kenapa lo akhirnya bisa berpikir dari awal pemikiran lo ya udah sesantai itu, tapi akhirnya lo bisa mempoinkan kalau itu sebagai selingkuh? Apa yang membuat itu? Karena akhirnya gue tahu kalau dia dia having sex sama perempuan bookingan yang ada satu perempuan bookingan yang dia terus-terusan datang berkali-kali ke perempuan ini. Jadi ada satu perempuan yang dia main sama perempuan ini terus-terusan lebih dari 1 kali. Dan akhirnya itu menganggap selingkuh. Itu gue menganggap akhirnya lo selingkuh karena lo udah main belakang gitu. Maksud gue definisi selingkuhku tuh di awal kayak lo jangan sampai kalau lo ngajakin dia, kalau lo ngechat dia duluan, lo ngajakin dia jalan, lo memperlakukan dia seperti lo memperlakukan gue, itu baru definisi selingkuh menurutku. Pada beberapa tahun lalu gitu. Nah, kalau lo cuma having sex doang tapi tidak memperlakukan dia secara spesial, lo tidak memperlakukan dia seperti lo memperlakukan gue, itu ya udah gitu. Ya kita berarti open relationship aja gitu. Nah, ketika akhirnya gue ngajakin untuk open relationship, ya udah kita open relationship aja. Kalau lo mau main silahkan, tapi jangan memposisikan gue seakan-akan seperti korban. Kalau gue nggak main juga, gue akan merasa seperti diri gue akan seperti korban gitu. Dan gue nggak suka perasaan itu. Jadi ya udah yuk kita sama-sama main aja. Tapi karena dia nggak mau open relationship, ya udah jadinya mencoba untuk ya udah deh gue tahan-tahan aja dulu gitu. Gue bisa lah gue handle kayak gitu. Sampai akhirnya rasanya kayak loh kok ini perempuan terus nih gitu. Kok ini lagi perempuannya gitu. Akhirnya ya udah barulah kayak lu masa bisa kalau lu dengan alasan penasaran atau nafsu, lu penasaran sama banyak perempuan dong. Lu akan mau mencoba setiap perempuan baru kan. Tapi ini satu dan berulang. Ini satu dan berulang kayak nggak make sense aja di otak gua gitu. Makanya akhirnya gua milih untuk udah kalau lo main, even lo nggak agree untuk open relationship, menurut gue lo agree dengan tingkah laku lo seperti itu. Jadi udah gue juga main. Dan sadarnya 5 tahun ya. Lama ya. Lama prosesnya ya. Emang bego aja. Oh gitu. Gue nggak mau ngomong itu sih sebenarnya. Tapi kalau kakak sendiri pernah ada di posisi diselingkuhin atau malah pelaku selingkuh? Malah berselingkuh?
gue pribadi itu nggak pernah lah, tapi itu masih umur gue masih muda ya, dan gue belum tahu lah arti selingkuh tuh sebenarnya apa, dan gue nggak mau memusingkan itu. Pernah gue ada di posisi diselingkuhin, dan tapi jujur gue nggak pernah selingkuh, tapi deket sama laki-laki lain banyak, tapi batasannya nggak, akhirnya gue punya relationship sama mereka. Oh iya, sama gue juga Iya. gitu. Gue nggak pernah yang punya gue pacaran sama A terus gue kira gue pacaran lagi sama B. Enggak pernah. Cuman kayak ya udah, gue memang temen laki-laki gue lebih banyak, tapi gue tahu batasannya. Tapi akhirnya ada teman-teman laki-laki yang lebih dari teman. Ada. Tapi statusnya teman aja. Gue nggak pernah ada di posisi itu, tapi gue nggak setuju banget dengan arti selingkuh. Menurut kakak definisi selingkuh itu apa? Nggak, sekarang gini ya, maksudnya lo mau selingkuh sama orang, kan ada yang bilang namanya sayang lah ini. Nah, lu udah sayang nih sama satu perempuan, misalnya, atau perempuan atau laki-laki, lu akhirnya selingkuh. Nah, sebelum akhirnya lu bilang sayang sama selingkuhan, lu bilang apa sama pasangan? Sayang gak sih? Terus yang selingkuhannya ini tuh kayak, iya, makasih udah sayang sama gue. Nah, lu tahu nggak dia juga bilang sayang sama pasangan lo? Itu yang gue anehin. Dan kayak simpelnya deh, lu masuk ke rumah orang, lu ngetok pintu, mungkin nggak lu bukain kalau tuh lu nggak kenal orangnya, atau lu nggak mengizinkan itu orang masuk ke dalam rumah lu. Tapi ini lu bukain dengan secara sadar, lu masuk. Itu sih maksudnya yang sampai detik ini gue nggak setuju banget sama perselingkuhan itu, karena lu tahu, lu sadar. Berarti definisi selingkuh menurut lo itu ketika lo sudah masuk di hubungan baru. Kalau misalkan cuma chit chat, flirting, itu ya. Misalkan DM-an nih ya, misalkan ini skenario ya. Skenario. Gue pacaran sama si A. Nah, terus si A ini ya enggak lah, gue aja. Biar nggak ribet otak gue dari mumet. Si gue ini chat-chatan sama cowok lain gitu. Gue ngechat dia yang kayak flirtingan, terus yang kayak kamu udah makan, apa kabar, terus kamu lagi ngapain, terus sayang-sayangan, dengan chat yang intens. Chat yang intens nih ya, bukan chat yang jeda-jeda gitu. Itu menurut kakak udah termasuk definisi dari selingkuh atau belum? Atau cuma main-main doang? Itu sih kayak udah ngebuka sih. Karena ya nggak bakal ada akhir kalau nggak ada awal. Menurut gue kalau udah kayak gitu, menurut gue udah membuka jalan untuk keselingkuh. Karena gue deket dengan teman-teman gue pun ada batasannya, maksudnya nggak intens, nggak sampai kayak lu bilang kan aku sayang lu. Kalau memang perhatian sebagai teman udah beda lah, kita sendiri juga kita bisa lihat. Tapi kalau menurut gue udah sampai sejauh itu, ya itu udah, menurut gue udah selingkuh. Karena gue orangnya juga nggak seribet itu lagi. Gue nggak suka yang cemburuan kayak lu nggak boleh ya teman sama cewek ini. Enggak, karena gue pun lingkungan gue juga gue gak mau dibatasin. Tapi kalau misalnya udah sampai ke tahap itu, ya udah, lu mending sama dia aja, lu ngapain kayak gitu. Betul. Berarti definisi kakak itu kalau sekalipun masih dalam chat-chatan doang, tapi kalau udah intens, udah sayang-sayangan, itu udah selingkuh. Udah menuju ke situ, untuk selingkuh. Nah, dulu gue berpikir kalau itu hal selingkuh, tapi having sex itu enggak hal selingkuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena sesantai itu aja, karena mungkin udah kebiasaan karena open atau casual relationship, jadi ya sesantai itu gitu. Untuk hal si having sex ini. Nah, tapi setelah gue selesai dari hubungan itu, gue sadar akhirnya kayak sekali, nggak tahu ya, yang ada di otak gue kayak sekali lo nggak menghargai gue, lo tidak akan pernah bisa menghargai gue. Dan orang yang selingkuh itu sangat-sangat tidak menghargai pasangan. Lo nggak bersyukur sama pasangan lo nggak bersyukur, nggak sesayang itu. Lo bisa melakukan hal yang bisa bikin pasangan lo cabut selamanya dari lo. Ya kayak, maksudnya, ya bener, maksudnya lo akhirnya sebenarnya kehilangan itu pelajaran terbesar nggak sih? Ketika lo hilang baru sayang maaf banget aku hilaf. Hilaf berkali-kali kamu dilihat-lihat ya. Itu bukan hilaf, itu kayaknya cuma doyan. Iya bener kayak gitu. Dan gue, perasaan gue pernah ya, maksudnya gue pernah ada di open relationship, gue nggak mau ada di dalam suatu hubungan. Akhirnya dia cheating lah nih. Tapi gue tipe ke orang bukan lari dari masalah ya. Gue tipe ke kayak malah dikonfrontir. Yes, gue tuh nggak suka ada dalam suatu masalah nih. Jadi
gue nggak mau yang akhirnya gue tahu nih lu ngelakuin salah terus gue ngelabrak dua-duanya. Nggak, karena apa, gue nggak ngelabrak cowoknya karena gue nggak mau nih misalnya gue tahu lo lu giniin gue tuh, gue nggak mau ada perasaan Lu menghindar dari masalah berarti. gue tipikal yang kayak gitu, nggak tahu bener apa salah ya, tapi gue kayak gitu, kayak gue tahu lo lu kayak gini-gini sama dia, gue nggak mau ada Gue di posisi. tahu lagi gatel banget lagi di mulut gue. Jangan. Bunda, tapi itu kejadian beberapa tahun lalu nih ya. Itu kejadian beberapa tahun lalu. Karena Bunda menghindar dari konfrontir itu, jadinya traumanya sampai sekarang, bukan? Nggak usah di kan contoh. Ya pokoknya balik lagi ya, gue nggak mau ada, nggak mau ada di posisi kayak gue tahu lagi Nyet lu kayak gini sama dia, gue nggak mau ada, gue jadi sesedih itu. Nah, gitu kalau gue berarti sebaliknya. Kayak gue lebih mending anjing, gue tahu lo ngapain di belakang gue gitu. Gue lebih baik konfrontir supaya kita bisa cari jalan tengahnya kayak apa. Karena menurutku ketika ada masalah di satu hubungan, yang harus diselesaikan itu masalahnya, bukan hubungannya. Kalau kita menghindar, otomatis hubungannya yang akan selesai, yang akan jadi ya udah gitu. Dengan sendirinya akan merenggang gitu. Tapi kalau misalnya untuk perselingkuhan ini pun gitu. Maksudnya kan lo bilang bukan hubungan yang diakhirin, masalah yang diakhirin. Tapi kalau untuk perselingkuhan ini, menurut lo bisa 5 tahun? Enggak, menurut lo akhirnya bisa diselesaikan nggak? Kalau gue sih enggak sih, gue say no banget sih. Maksudnya even nih lo tahu cowok lo selingkuh, masalah dong selingkuh. Nah, kalau misalnya itu selesai, lo masih mau berjalan sama ini? Nah, ini lucunya. Jadi, gue tuh selalu punya prinsip untuk hubungan, gue selalu nge-warning sama pasangan gue dari awal banget. Jangan sampai lo selingkuh, jangan sampai lo main kekerasan sama gue, dan jangan sampai lo tidak menghargai gue. Itu udah pasti gue akan cabut. Tapi ternyata ketika udah ngomong, itu logika ya. Tapi ternyata ketika udah ngomong sama perasaan, udah menyangkut tentang perasaan, lo udah sesayang itu sama seseorang, toh akhirnya bisa-bisa aja toleransi. Akhirnya gue mencari excuse gitu. Gue mencari excuse untuk gue bisa tetap bertahan sama lo. Gue masih mencari excuse untuk masalahnya, gimana caranya masalah ini bisa selesai, gimana caranya masalah ini tidak mengakhiri suatu hubungan itu. Dan lu menerima itu. Dan gue menyesal sekarang. Menyesal kan, nggak menerima kan? Menyesal karena harusnya gue stick dengan prinsip gue di awal. Iya, karena sekali gue biarin lo selingkuh, wah ternyata nggak akan berubah, Kak. Iya, kayak misalnya gue tuh nggak suka banget gue nunjukin sesayang itu sama laki. Why? Karena itu tadi lo akan dilihat lemah. Dan akhirnya ngebiasain, Ella lu ini, paling lu juga ini lagi. Gue bikin salah, lo juga akan maafin gue. Nah itu gue nggak bisa gue ada di kondisi kayak itu. Makanya gue say no banget sama perselingkuhan. Gue nggak suka ada di situasi seperti itu. Memang jatuhnya emang kayak lu bilang tadi, masih sampai sekarang nih masih nyangkut gitu. Tapi ya udah, mendingan kayak gitu aja. Mendingan diakhirin hubungannya dari awal. Aja kayak, karena gue tahu kalau misalnya gue maafin lo, ya masalah kayak gitu mungkin aja terjadi lagi nggak sih? Berarti lo tidak bisa mentoleransi sama sekali. Even misalkan tadi yang seperti lo bilang, kalau cecetan intens aja itu udah selingkuh, udah menuju ke arah selingkuh gitu ya. Nah itu juga nggak bisa lo toleransi. Enggak, karena gue ada di posisi seperti itu gitu. Gue intens dengan teman-teman cowok gue, tapi gue tahu batasan. Dan gue nggak pernah sampai seintens itu kalau memang gue nggak mau ada hubungan sama orang itu. Berarti batasan selingkuh lo tuh setegas itu ya. Kalau misalkan lo udah berinteraksi sama orang dengan intens, terus lo udah berhubungan badan, udah sentuhan fisik, itu udah baik. Udah baik. No excuse. Gak bisa. Gak ada alasan gue untuk bertahan. Gak ada. Tapi dampak ketika lo diselingkuhin itu apa sih? Ya balik lagi ke trust issue gak sih? Jadinya lo gak akan bisa percaya lagi sama orangnya. Oh Tuhan, mana sih kamera? Gue angkat tangan. Lo gak akan bisa lagi sepercaya itu sama orang. Betul. Jadi ya dampaknya menurut gue, ya gimana caranya nantinya lo akan ngebuka suatu hubungan baru yang bener nih laki serius nih sama kita, tapi kita udah punya masalah sendiri. Jadi kita nutup kesempatan buat sama nih orang yang serius. Jadi ya buat apa gue sia-siain waktu gue buat maksudnya mentoleransi perselingkuhan gitu.
nothing. Iya, thank you ya Ibu Iya. Indira. Kalau buat lu gimana? Emang dampaknya paling besar yang gue rasain tuh trust issues. Iya, kan? Walaupun tadinya gue denial yang easy, tenang aja. Sumpah mohon maaf banget pemirsa. Ini ada kesalahan dikit ya. Ternyata sound kita mati, mic kita mati. Jadi sekarang kita pindah ke iPhone. Iya, mohon maaf ya. Oke, Jadi gimana, lanjut. dampaknya tuh parah banget di trust issues sih. Awal-awal mungkin gue denial Kak, kayak easy lah. Itu seiringnya waktu juga bisa. Tapi ternyata gue bahkan ketika gue sudah mengambil waktu untuk sendiri untuk mencoba memproses semua kejadiannya dan segala macam, ternyata ketika gue udah balik lagi, udah mencoba untuk mulai sama orang yang baru, beberapa waktu lalu sempet yang kayak intens chat-chatan sama orang, tapi jadi kayak tiba-tiba, aduh gue males lagi, Ya kan? gue langsung mundur sendiri gitu, kayak nih orang maunya apa ya sama gue, nih orang bakalan kayak gitu juga nggak ya, nih orang bakalan BO-BO-an lagi nggak ya, atau nih orang bakalan ngebohongin gue bahkan dari hal sepele doang lagi nggak ya. Jadi kayak gitu, jadi senegatif thinking itu sama orang. Dan tapi itu secara nggak langsung memang pikiran itu tuh ada langsung di otak lo kan? Iya, secara alam Iya. bawah sadar banget. Yes. Itu kita nggak pengen, gue aja sampai stres anjir, kenapa sih gue nggak pengen begini tahu? Gue pengen yang baik-baik aja, gue pengen mulai dari awal lagi gitu. Tapi memang betul, seiring berjalannya waktu semuanya bisa berbalik sih. Jadinya sekarang udah biasa aja. Sekarang udah let go berarti lo. Sudah. Udah ada di posisi itu belum nih? Udah ada di posisi ayo kita memulai lagi hal yang baru. Yuk bisa, yuk. Tapi memang ikan-ikannya aja. Kenapa ikan? Kenapa jadi ikan? Ikannya masih banyak. Ikannya masih, iya, susah milihnya ternyata Besti. Dan tapi Kak, setelah lu dikhianatin sama orang yang lo sayang, nggak tahu ya, ini mungkin di Yep. gua, lo akan jadi lebih picky, Iya. jauh lebih picky. Dan mungkin ketika semakin bertambahnya usia dan lo semakin dewasa dengan pengalaman-pengalaman, kayaknya emang pasti akan kayak gitu ya. Pasti akan kayak gitu, kayak orang-orang yang ada di sekitar lu, bahkan bukan pasangan ya. Maksudnya buat ada di sekeliling lu itu aja akan terfilter. Siapa sih yang bisa deket sama gue, siapa sih yang nggak bisa deket sama gue. Iya benar. Sampai segitunya pastinya. Kita langsung kayak, gue nggak mau wasting time, gue pilih orang yang bener-bener bisa jadi partner gue. Yes. Lebih mikirnya ke situ sekarang ya. Walaupun tetap kita bisa kok casual relationship. Bisa banget. Karena menurut gue komitmen apa ya? Komitmen kalau udah sampai ke pernikahan pun ya itu just a fucking paper ya. Itu cuma. Tapi Kak, sorry banget aku potong, mumpung inget Oke. case-nya, ketika pasangan lo melakukan hal seperti itu, padahal hubungan kalian sudah di bawah pernikahan, Aduh. lo nggak bisa lari. Bisa sih, pilihan semua orang bisa aja untuk memilih untuk bercerai gitu. Oke. Tapi pertimbangannya kan lebih banyak daripada Oke. pacaran kan. Mm-mm. Pacaran kita bisa se-easy itu untuk yang udah cabut cari cowok baru gitu. Ini lo udah married. Gue belum merasakan ya. Iya, karena kita Gue belum merasakan nih. for your information aja kita Sorry. masih free. Maksudnya di sekeliling gue pun mungkin ada yang kayak gitu, tapi balik ke pribadi mereka masing-masing ya kan. Maksudnya mereka menyelesaikannya mau akan seperti apa itu urusan lo deh. Tapi kalau gue ada di posisi kayak gitu, kayak misalnya gue udah menikah ya balik tetap ke prinsip gue, udah enggak. Karena diri gue berhak bahagia juga, Nyet. Berarti divorce is an option. It is option for me. Karena kalau misalnya ditambah lagi nih, gue udah punya anak, ya kan, misalnya kita udah punya anak, terus laki itu selingkuh, ya itu gue berhak buat bahagia dan anak gue pun akhirnya berhak buat bahagia. Gue kayak nggak mau nantinya akan, misalnya gue berada di posisi yang ya udah ya gue menerima itu dan akhirnya gue nggak bisa happy juga nih sama anak gue. Please banget, karena kita belum nikah Iya. dua-duanya. Jadi yang sudah menikah dan mengalami Boleh. diselingkuhi, tolong banget kasih arahan apa yang kalian rasain. Karena Apa kita yang harus juga kita lakukan? iya, karena kita juga nggak bisa memprediksi hal itu, karena Nggak kita nggak bisa berandai-andai untuk merasakan derita yang kalian alamin. Amin. Tapi kalau misalnya dari posisi gue ya tetap aja fokusnya yang enggak. Mungkin ya, mungkin buat saat ini omongan gue buat saat ini ya enggak. Kalau lu?
Kalau gue mau menikah aja Nunggu apa 5 enggak tahun. aja, masih mikir ini lagi. Nunggu 5 tahun lagi. Bunda jangan. Jangan, menurut gue itu sangat wasting time. Karena ya itu, gue berharap lo akan bisa berubah. Ketika lo melakukan satu kesalahan, gue berharap lo bisa berubah. Tapi ternyata expect too much akhirnya membuat lo merasakan rasa sakit yang luar biasa gitu. Dan impactnya Ternyata separah itu. Dan sebesar itu banget. Betul. Jadi please banget lah, tolong banget. Hey orang-orang di luar sana, entah laki-laki atau perempuan ya, please banget jangan nyeleweng. Iya. Nyanyain apa yang udah lu punya gitu. Iya, ya ampun. Ngerasa cukup bisa gak sih? Heran banget deh gue. Itu loh. Banget. Iya, karena kalau lo beneran sayang sama dia, lo beneran sayang sama pasangan lo nggak akan ngelakuin hal yang akan menyebabkan dia pergi. Yes, dan ya maksudnya kayak lu udah berkomitmen sama orang itu ya nggak mungkin gak sih ada niatan itu aja. Kalau misalnya lu ada ya lu kubur deh Dalam-dalam lo mau kemanain gitu. Iya, niat. yang penting kayak lu udah ngeliat pasangan lu misalnya udah, ya udah deh gue. Tapi berarti teman-teman kalau ada di pengalaman seperti gua yang udah diselingkuhin, tolong banget jangan menyanyiakan waktu kalian bertahun-tahun untuk sebego gue. Langsung Gitu. aja ya. Cabut aja. Cabut. Masih banyak beneran. Nggak usah nunggu 5 tahun, nggak usah. Emosi jiwa ya Bunda. Dikontrol. Sama yang udah jangan deh, lancel tuh mulut gue gatal banget nih gue. Udah, pokoknya kalian silakan ceritain kisah perselingkuhan kalian atau kenapa kalian mau selingkuh. Dan ini semua omongan kita ya based on experience. dan menurut kita. Toh kalau misalnya beda atau enggak, ya kalian boleh sharing aja sama kita. Teman-teman, kita tunggu banget cerita kalian. Kita diskusi, dan ini tempat yang aman untuk kalian bercerita. Hidup kita udah sebrengsek itu, jadi kita nggak bakalan ngejudge orang. Udah selucu itu. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe tentunya. Gue Dira, gue Psycho Mars. Kita peace out. Tapi kakak lebih milih diselingkuhin atau selingkuh?